Pemirsa, hasil tes poligraf menjadi isu yang dilihat berbeda oleh masing-masing ahli yang dihadirkan oleh kubu Verdi Sambo dan Richard Eliezer. Ahli pidana yang dihadirkan dari kubu Sambo berpandangan tes poligraf tidak bisa menjadi alat bukti. Namun ahli pidana dari kubu Eliezer justru berpandangan sebaliknya. Ada sejumlah fakta yang sudah bisa membuat terang aktor intelektual dalam pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022. Fakta terang itu adalah keterangan saksi di bawah sumpah dan saksi ahli tes poligraf. Sebelumnya, dalam sidang 14 Desember, diketahui hasil tes poligraf Sambo dan Putri meraih hasil negatif. Sementara Kuat Ma'ruf dari 2 kali tes mendapat hasil positif dan negatif. Hanya Eliezer dan Ricky Rizal yang bernilai plus. Negatif artinya berbohong dan plus artinya jujur. Tapi Sambo menolak hasil tes poligraf ini sebagai bukti di persidangan. Merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, ya, Perkap Kapolri, ya, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Jika ahli Sambo menyebut hasil tes poligraf tidak bisa menjadi bukti persidangan, maka ahli Richard Eliezer mengatakan sebaliknya. Kubu Eliezer berharap hakim bisa melihat keterangan tes poligraf. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoris evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis-kerah, ya, sebagai alat bukti yang sah. Selain hasil tes, ada pengakuan Richard Eliezer bahwa Sambo menembak Yosua di Duren 3 dengan menggunakan sarung tangan. Ada pula keterangan saksi Azan Romer yang melihat Sambo memakai sarung tangan dan membawa senjata ketika memasuki rumah Duren 3. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu, bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya terharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Seperti telah terungkap dalam sidang, Yosua tewas setelah Verdi Sambo memasuki rumah Duren 3. Brigadir Yosua tewas dengan 5 luka tembakan, di mana yang mematikan luka di kepala belakang bagian kiri. Tim Liputan MGN.